Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di atas apa kabar? Masya Allah. Saya pikir tuh yang di atas bapak-bapak. Ada bapak-bapak sebahagian di sebelah kanan. Masya Allah. Bapak ibu jamaah Masjid An-Nabawi Cipondoh, ya, Tangerang. Tetangga kita bu sebenarnya. Dekat rumah saya dari sini. Tapi nggak usah tahu. Tapi saya dari studio, jadi saya mohon maaf bu, saya habis ini langsung mau terbang ke Batam. Jadi pakaian saya seperti ini, saya ndak sempat bawa jubah karena kalau saya pakai jubah nanti ibu-ibu terlalu takut sama saya. Jadi saya santai aja, anggap saja saya adalah anak muda, anaknya ibu yang sedang duduk di depan membawakan ayat-ayat Allah. Jadi saya tidak lebih baik, saya tidak lebih soleh, saya tidak lebih pintar daripada ibu-ibu sekalian. Pasti di sini banyak yang lebih pintar daripada saya. Cuma saya menangnya karena saya tiap hari di TV. Alhamdulillah. Apa temanya nih bu? Mana ibu yang ngundang saya? Wah ada temanya ya? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Setiap keadaan itu mesti kita memuji Allah bu. Setiap keadaan. Nabi SAW, kalau Nabi mendapatkan nikmat, Nabi membaca Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Kalau Nabi mendapatkan musibah, Nabi membaca Alhamdulillah ala kulli hal. Kalau orang lain terkena musibah, bacaannya Alhamdulillah sebenarnya. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Jadi alhamdulillah semua. Jadi kalau kita kena musibah bilangnya alhamdulillah ala kulli hal. Kalau orang lain kena musibah alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Tapi jangan di depannya. Ada tetangga kebakaran rumahnya langsung alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bih. Apa itu doa itu? Doa itu dibaca ketika melihat musibah yang terjadi pada orang lain. Kalau engkau membaca doa tadi, maka engkau akan terhindar daripada musibah yang sama. Kita akan terhindar daripada musibah yang sama. Jadi alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Nah, subhanallah. Udah hafal? Itulah kalau pengajian bawa catatan, bukan bawa HP. Coba orang mau kemana pengajian? Aku mau foto nanti, aku mau foto. Aku mau selfie. Ya. Alhamdulillah semua. Alladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ya, itu doanya ketika melihat musibah. Ada satu kisah bu, saya berdiri aja lah biar enggak terlalu ustadz. Jamaah, saya pernah ngisi di sini nggak bu? Belum pernah ya, baru pertama kali nih ya. Insya Allah. Jadi ibu baru pertama kali ketemu saya. Gantengan mana, di TV atau aslinya? Berarti TV-nya TV murah. Ada seorang syekh, dia berjalan di tengah padang pasir, ya kan?
Ya namanya orang Arab kan tidak mungkin dia jalan-jalan di mall gitu ya. Ini zaman dulu ceritanya. Dia jalan di tengah padang pasir. Tiba-tiba dia mendengarkan suara orang yang berdoa. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Orang ini berdoa, ya Allah, terima kasih ya Allah, segala puji bagimu ya Allah yang menyelamatku daripada musibah yang menimpa orang lain. Pokoknya dia memuji Allah atas musibah yang menimpa orang lain. Akhirnya sang syekh tadi penasaran, dari mana suara ini? Maka si syekh tadi itu datang, dia cari sumber suaranya. Di mana ini suara ini? Kayak saya ini sedang mencari, di mana ini ibu-ibu yang ngobrol ini, saya lagi ceramah. Biasa Bu, kalau ibu-ibu ngobrol pas lagi ceramah biasa itu, ya, nggak aneh, karena dia multitasking, dia bisa sambil ngomong sambil mendengarkan. Makanya kalau ibu-ibu itu ngobrol sama temannya, nggak tahu yang mana yang lagi ngomong, yang mana yang sedang mendengarkan. Ya, iya jeng, ya, sama-sama ngomong. Jadi ada suara orang membaca doa ketika melihat orang lain kena musibah. Jadi penasaran syekh ini ada musibah apa? Dia mendatangi sumber suara, ternyata didapatinya ada sebuah tenda kumuh, tenda tua, tenda lusuh yang berada di tengah padang pasir. Ternyata suara orang berdoa itu dari dalam sana. Dari luar dia sudah underestimate. Nih kok orang tinggalnya di tempat beginian tapi doanya seakan-akan dapat nikmat yang banyak. Padahal rumahnya jelek. Padahal tempat tinggalnya kurang bagus. Akhirnya dia lihat, memberi salam, assalamualaikum. Dijawab dari dalam, waalaikumsalam warahmatullah. Dilihat dari luar, ternyata yang ada di dalam adalah seorang kakek yang lumpuh. Seorang kakek yang lumpuh. Setelah diperhatikan ternyata ia tidak bisa melihat, ia pun buta. Seisi tendanya pun tidak ada apa-apa, kelihatan bahwa dia sangat susah. Maka sang syekh tadi memberanikan diri untuk bertanya kepadanya, wahai orang tua, saya mendengarkan engkau membaca doa ketika melihat musibah pada orang lain, tapi kalau saya lihat keadaanmu justru engkau yang sedang kena musibah. Justru engkau lah yang sedang kena musibah. Engkau lumpuh, engkau mohon maaf, engkau tidak bisa melihat keadaanmu seperti ini, engkau seperti orang yang sedang sakit, engkau pun tidak mempunyai tempat tinggal yang layak, engkau nggak mempunyai harta apa-apa. Kenapa engkau membaca doa melihat musibah? Apa jawaban orang tua tersebut? Kata orang itu, engkau melihat tubuhku ini sakit, tapi hatiku senantiasa melihat Allah, senantiasa mengingat Allah. Hatiku sehat mengingat Allah. Di luar sana banyak orang tubuhnya sehat, fisiknya sehat, rumahnya bagus, tapi hatinya mati, tidak mengingat Allah. Kira-kira yang mana lebih besar musibahnya, saya atau mereka? Subhanallah. Jadi siapa yang kena musibah sesungguhnya? Bukan musibah yang terlihat zahir. Ada orang kita lihat Bu tidak punya apa-apa, tapi sungguh mungkin di mata Allah dia adalah orang yang punya segalanya. Kenapa? Karena hatinya senantiasa mengingat Allah. Sebaliknya, kalau kita lihat orang yang punya rumah mewah, mobil bagus, segala ia punya, belum tentu pun ia sehat di mata Allah. Bisa jadi hatinya telah mati, lupa kepada Allah. Itulah gunanya pengajian, saling mengingatkan dalam kebaikan. Minimal setiap hari Kamis. Betul Bunda, di sini setiap Kamis. Tiap Kamis serame ini. Tiap Kamis. Bu nggak ada kegiatan apa-apa. Tiap Kamis, masya Allah banget ya. Masya Allah nih rame. Tiap Kamis seperti ini ramenya. Masya Allah. Hah? Tuh kan niatnya tuh. Tergantung ustadznya. Ibu terlalu jujur. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Jangan karena ustadznya ustadz artis baru rame. Kalau ustadznya ustadz lokal malas dia. Padahal lebih tinggi ilmunya ustadz setempat. Lebih banyak ilmunya. Ya Bu ya, saya dulu ustadz lokal Bu, saya dulu imam di Masjid Kubah Mas. 1 tahun saya imam di Masjid Kubah Mas. Banyak jamaahnya, kalau lebaran 110.000 ada itu.
kalau lebaran. Kalau hari biasa lebih banyak yang foto-foto di luar dibandingkan yang sholat di dalam. Akhirnya saya berpikir, ya, saya dapat tawaran untuk masuk TV, ngaji di TV, ngaji doang. Saya dulu nggak ceramah, Bu, ngaji doang. Mungkin ibu-ibu yang ngikuti dari dulu tuh. Saya dari 2013 udah di Trans TV. 2013 saya jadi penulis. Saya penulis di Islam Itu Indah. Saya tulis itu tema-temanya. Jadi kalau ibu lihat temanya situ, suami-suami takut istri, saya semua yang bikin itu. Ya, ya, istri durhaka, saya yang bikin itu. Jadi saya nulis Bu, nulis. 2015 baru saya dipanggil untuk ngaji di Trans TV. Saya nggak bisa ceramah, ngaji doang. Karena kalau ngaji kan, ya memang saya hafalan saya gitu. Saya dari dulu ngimamin. Saya dari kelas 1 SMP Bu udah imam terawih. Dikontrak 1 bulan full imam terawih, tapi ngimamin cuma 1 malam. Malam kedua ada yang nelpon ke rumah, Ustadz, jamaah tidak terima diimami anak kecil. Akhirnya saya cuma ngimamin 1 malam Bu. Malam kedua saya udah tidak diterima lagi. Sekarang mereka telepon panggil saya udah tidak mau. Ya Allah. Karena kalau imam itu, imam tidak harus, syaratnya jadi imam siapa? Yang paling fasih bacaannya. Harus fasih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin, huruf tenggorokan, bukan huruf hidung. Jadi tidak boleh Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salah. Kalau itu hidung, nga. Kalau biar ditutup hidung terdengar tetap ada. Tapi kalau ditutup hidung hilang, hilang dia. Jadi alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Saya bahagia tadi pas masuk di ruangan. Oh masya Allah, yang pernah ngimamin di sini ada Miftah Farid, juara internasional. Ada Salman Jiharka, juara internasional. Itu juara-juara semua. Bagus, percontohan untuk anak-anak muda kita, anak-anak tahfidz kita, supaya memperbaiki bacaan Al-Quran. Harus yang paling fasih, syarat imam. Yang kedua, yang paling mengerti fikih. Jadi belum tentu bacaan bagus ngerti fikih. Kalau ndak ngerti fikih, setengah mati jamaah. Ibu, Bu, Indonesia mayoritas Syafi'i, betul? Mayoritas Syafi'i. Apa kalau Syafi'i? Kalau Syafi'i memasukkan al-basmalah ke dalam al-Fatihah, memasukkan Bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat pertama surah Al-Fatihah. Pertanyaan kedua, rukun solat Al-Fatihah bukan? Termasuk rukun solat bukan Al-Fatihah? Termasuk. Kalau Al-Fatihah termasuk rukun solat, maka bagi madhab Syafi'i wajib membaca Al-Basmalah. Wajib membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, kalau madhab Syafi'i wajib membaca Al-Basmalah. Kalau makmumnya Syafi'i, imamnya tidak mengerti fikih, tiba-tiba gara-gara pulang umroh dia dengar Syekh Sudais tidak pakai bismillah, pulang dari Mekah dia imam, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ketinggalan bismillahnya di Mekah. Tanya, kenapa tidak pakai bismillah? Imam Sudais saja tidak pakai bismillah, di Mekah tidak pakai bismillah. Oh, perbedaan madhab. Tidak boleh. Kapan kau tidak pakai bismillah? Kasihan makmummu, tidak sah makmummu. Kenapa? Karena mereka meyakini basmalah masuk Al-Fatihah, sedangkan Al-Fatihah adalah rukun salat. Makanya disunnahkan yang jadi imam itu tuan rumah. Kenapa tuan rumah? Karena dia yang paling mengerti keadaan masjid tersebut. Jadi kasih tahu suaminya, Bu, di rumah, siapapun yang menjadi tamu datang ke rumah, tetap suami ibu yang berhak menjadi imam di rumah. Walaupun bacaannya kuliah kulhu terus. Kalau bukan kuliah kulhu, ya kulhu kuliah. Itu aja dibalik. Atau wal asri inna atoina.
Surat terfavorit ya Bu ya. Jamaah, maka orang yang sehat hatinya itu adalah mereka yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ibu perbaiki niatnya datang pengajian ya, jangan lihat siapa yang bicara, lihat apa yang disampaikannya, lihat apa yang disampaikannya. Kalau ibu mau melihat saya yang bicara, saya tidak ada apa-apanya, tapi lihat apa yang saya sampaikan. Kalau ada yang benar dari Allah, kalau salah berarti kekeliruan saya sendiri, kerendahan ilmu saya sendiri gitu. Jadi niatnya ibu datang ke sini apa? Niat untuk menuntut ilmu. Siapa yang keluar rumahnya dalam niat menuntut ilmu, maka pahalanya sebesar pahala haji. Tidak usah amin, bukan doa ini. Kerjakan saja ya, tidak usah amin 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 tapi tidak dilakukan. Kan banyak ibu-ibu begitu. Siapa perempuan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, taat sama suami, menjaga kehormatannya, maka akan masuk surga dari pintu mana saja. Tidak usah pakai amin, lakukan saja. Udah janji Nabi, udah itu janji Allah. Janji tidak mungkin ingkar janji Nabi, tidak mungkin ingkar janji Allah. Ya Allah, saya sudah lakukan, kau pasti masukkan saya dalam surga. Tidak pakai amin amin lagi. Kecuali kalau bilang semoga masuk surga, baru amin, baru amin. Tidak pakai semoga ini. Siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, maka dia dapat pahala haji. Nah, langsung niatnya diperbaiki. Siapa yang keluar rumah lalu dia berniat sholat sunnah, jadi datang ke sini niat sholat sunnah duha, maka pahalanya umroh sempurna. Siapa keluar rumah niat sholat fardu, sholat berjamaah, maka pahalanya pahala haji. Nah itu, jadi tidak pakai amin, langsung tidak ada aminnya. Lakukan saja, kerjakan saja. Ah, baiklah, kita masuk temanya amalan-amalan penghapus dosa. Amalan-amalan penghapus dosa. Siapa yang tidak punya dosa? Hah? Ada yang tidak punya dosa? Pasti kita manusia, kullu bani Adam khata. Setiap anak cucu Adam pasti pernah melakukan kesalahan. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. Subhanallah. Cek 1 2 3. Jamaah. Siapa yang bikin ibu nangis? Orang yang lembut hatinya, bersih hatinya, itu meneteskan air mata ketika dibacakan Al-Quran. Kenapa?
Karena Allah katakan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Andai Al-Qur'an itu turun di atas gunung, maka gunung itu akan terpecah. Pernah lihat air terjun? Itu kenapa bisa ada air terjun? Karena pecahan gunung. Kalau gunung itu terpecah, keluar air terjun. Tapi kalau hati yang terpecah, keluar air mata. Maka Al-Quran akan meneteskan, membuat orang yang hatinya terpecah, terbuka, langsung meneteskan air matanya. Bukti bahwa dia mendengarkan Al-Quran dengan baik. Ustadz, saya tidak bisa menangis, pura-pura menangis saja. Nabi bilang begitu, fabakau. Fabakau itu ya, makanya Ustadz Maulana itu sering kalau berdoa itu ya Allah ya, walaupun cuma acting ya, karena memang disuruh seperti itu ya, merintih-rintih kepada Allah, merintih-rintih, apalagi mendengarkan Al-Quran. Khasyi'a, khusyuk hatinya. Tahu artinya khusyuk? Apa artinya khusyuk? Bu, khusyuk apa? Fokus. Bu, khusyuk apa? Relax. Khusyuk itu paling bagus kalau mau bahasa sekarang, relax, santai, itu artinya khusyuk, relax. Pernah sholat khusyuk? Udah pernah belum sholatnya relax? Bagaimana ibu mau sholat relax kalau sebelum sholat masih nonton sinetron? Pas sholat maghrib, bentar iklan, tunggu iklan. Wah, iklan baru pergi sholat, baru dia tanya anaknya, jangan kau ganti channelnya, mama sholat dulu. Kasih tahu mama kalau udah main. Pas ruku Allahu Akbar, berteriak anaknya, "Mas, sudah main." Kalau sekarang HP itu HP-nya. Jadi jangan buka-buka HP sebelum mau sholat, biar rileks. Ya, biar rileks, santai. Cari tempat terbaik untuk sholatnya. Jangan dalam keadaan mepet-mepet baru sholat. Ibu kalau jalan-jalan keluar rumah, jangan lupa perhatikan sholatnya bu ya. Bu, mau tahu pakaian syar'i yang sebenarnya? Pakaian syar'i yang sebenarnya adalah pakaian yang ketika ibu pakai keluar rumah, ibu pede untuk pakai sholat. Itu baru disebut pakaian syar'i. Kalau ibu mau sholat masih cari mukenah, berarti ibu mengakui bahwa ibu pakaiannya belum syar'i. Kalau ibu mau sholat nih masih cari mukenah, berarti ibu sendiri mengakui bahwa pakaian ibu belum syar'i. Tapi kalau ibu sudah pede pakai itu pakaian yang dipakai sehari-hari untuk sholat, berarti ibu sudah mengakui bahwa ini sudah syar'i baju saya, karena saya pede pakai sholat. Tapi kalau masih tidak pede pakai untuk sholat, berarti ibu sendiri dalam hatinya mengatakan pakaian saya belum bisa ini disebut syar'i. Ya, jadi syar'i itu belum tentu yang panjang-panjang, belum tentu. Syar'inya perempuan itu apa? Tidak menerawang dan tidak membentuk lekukan tubuh. Ya, jadi bedakan menutup aurat dengan membungkus aurat. Kalau membungkus aurat itu masih kelihatan lekukannya, ketahuan bentuknya bagaimana. Nah, walaupun palsu kadang-kadang. Jamaah, penghapus dosa, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Yang pertama, Allah memerintahkan kita bersegera menuju ampunannya Allah. Jadi cepat-cepat mohon ampun ketika selesai melakukan kesalahan. Ketika melakukan kesalahan jangan ditunda-tunda. Jangan nanti saya pas di Mekah baru tobat. Jangan, tidak boleh ditunda-tunda. Salah satu yang tidak boleh ditunda adalah bertaubat. Taubat tidak boleh tunda. Apalagi yang tidak boleh ditunda? Menikah. Apalagi tidak boleh tunda? Sholat. Apalagi tidak boleh tunda? Menguburkan jenazah. Apalagi yang tidak boleh tunda? Ini paling penting ini. Bayar hutang. Bayar hutang bu, jangan ditunda-tunda. Ya. Hutang itu bahaya itu bu, sampai akhirat itu. Ibu punya hutang, mau lolos tidak bayar, mau? Ada caranya supaya kita ketika berhutang tidak usah bayar. Ada caranya. Jadilah orang soleh. Perbanyak pahala ibu, supaya nanti di hari kiamat pahalanya yang disedot. Ini udah pahalanya tidak ada, hutangnya banyak. Apanya mau disedot?
Jadi kalau orang ada hutangnya sampai di hari kiamat itu disedot pahalanya. Kata yang dihutangi, ya Allah ya udah deh, kalau sekarang udah nggak bisa bayar pakai duit, saya minta dibayar pakai pahalanya. Kalau dia orang soleh, disedot pahalanya masih ada sisanya untuk dia. Kalau orang setengah-setengah juga, udahlah dia yang banyak hutangnya, dia juga yang tidak soleh. Apa yang mau diandalkan? Ya, jamaah, bersegera menuju ampunannya Allah. Jadi kalau setelah melakukan kesalahan, bukan berniat melakukan kesalahan, setelah tidak sengaja atau apa, segera mohon ampunan Allah. Jangan ditunda-tunda untuk bertaubat itu. Jangan ditunda-tunda bertaubat. Orang yang beriman bukan yang melakukan kesalahan, tapi ketika ia melakukan kesalahan, segera ia memohon ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam Islam tidak ada terburu-buru. Tapi kalau untuk kebaikan, untuk surga, untuk ampunan Allah, kita diminta untuk bersegera. Hayya 'alas shalah. Langsung tuh siap-siap untuk sholat. Bahkan dia yang menunggu waktu sholat. Dia yang menunggu waktu sholat. Bukan entar deh, entar. Mepet. Masih diterima nggak sholatnya orang yang mepet waktunya? Masih. Kalau dia sholat di awal waktu mendapat daripada keutamaan, kalau dia sholat di akhir waktu mendapat ampunan, jadi masih dapat juga. Cuma khawatir termasuk orang yang fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Mereka melalaikan sholat sehingga mendapatkan al-wail. Apa itu? Kecelakaan ataupun neraka wail. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Siapakah mereka yang mendapatkan ampunan dan surganya Allah? Ini amalannya. الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ. Mereka yang mengeluarkan hartanya baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Jamaah, apa itu keadaan lapang, keadaan sempit? Apanya yang lapang, apanya yang sempit? Apanya? Rezekinya. Apanya? Dompetnya. Apanya? Rekeningnya, duitnya. Kalau dalam keadaan lapang rekeningnya maksudnya lagi banyak duitnya gitu ya. Keadaan lapang itu lagi banyak rezekinya ya, betul. Kalau lagi sempit berarti lagi sedikit rezekinya, begitu? Belum tentu. Lapang dan sempit bukan hanya dihitung dari materi. Ada orang banyak uangnya tapi sempit hatinya. Ada orang banyak rezekinya tapi sempit hatinya, tetap dia tidak mau mengeluarkan hartanya. Maksudnya orang yang bertakwa itu baik dalam keadaan lapang dan sempit rezekinya atau lapang dan sempit hatinya. Karena kadangkala Bu, kita juga sempit hati kita ngasih orang kalau orang itu nggak tahu diri. Males juga kita nyumbang orang yang tidak tahu diri. Ibu mau nggak membantu tetangga yang tetangga jahat sama ibu? Mau nggak? Ada tetangga zolim terus, ibu mau nggak bantu dia? Hah? Ibu memang mukanya agak galak sedikit sih. Canda Bu. Ya kita manusiawi aja ya Bu ya. Masih banyak kok tetangga yang baik yang mau kita bantu. Ngapain yang zolim itu, yang rese itu kita bantuin? Mati-mati aja lah. Ya, itu manusiawinya. Tapi orang yang berharap ampunan Allah, baik lapang ataupun sempit hatinya, tetap dia mengeluarkan hartanya. Ibu, tahu nggak sumbangan atau bantuan paling baik itu kepada siapa? Sedekah terbaik itu adalah kepada saudara, kepada keluarga terdekat. Paling baik itu uang ini, uangku ini, uang saya. Kalau saya ambil contoh diri saya, uangku paling banyak pahalanya kalau saya sedekahkan kepada siapa? Istri. Jadi kalau saya harus sedekah kepada istri, berarti uang istri uang suami uang.
Apa yang saya sedekahkan kalau uangku udah jadi uangnya? Uang suami, uang istri, uang suami, mana dalilnya? Siapa yang paling berhak kita nafkahi? Diri sendiri dulu, diri sendiri, baru setelah itu siapa? Anak, istri, siapa lagi? Orang tua. Orang tua itu Bu dapat nafkah dari anak kalau anaknya berlebih dan orang tuanya tidak mampu. Jadi ibu jangan pernah protes kalau suaminya ngasih kepada ibunya. Siapa di sini menantu yang pelit sama ibu mertuanya, saya doakan mudah-mudahan dapat menantu yang pelit kepada dia. Amin, amin dong. Dalam Islam tidak ada hukum karma, tapi dalam Islam ada kama tadi nutudan. Sebagaimana engkau memperlakukan, begitu juga engkau akan diperlakukan. Jadi barang siapa di sini jamaah Masjid An-Nabawi kalau pelit sama mertuanya, ya Allah berikanlah menantu yang pelit padanya. Amin dong. Weh. Bu jangan pelit Bu sama mertua Bu. Ibu kalau mau disayang sama suami, baiklah kepada ibunya suami. Baiklah, berbuat baiklah Bu kepada ibunya suami. Saya Bu, orang tuaku, saya bocorkan rahasia aku ini. Orang tuaku tidak pernah minta sama saya, selalu mintanya sama istri saya, utamanya bapakku. Kenapa? Karena mereka tahu kalau minta sama saya berikut dengan ceramahnya. Itu bapakku Bu, karena mungkin baru pakai HP ya, orang kampung, ku belikan HP, ku belikan pulsa segala macam. Wah sibuklah dia live Facebook pengajian, live ini pengajian, live. Namanya orang tua tidak tahu daftar paket. Jadi ku kirimkan pulsa 300.000, langsung dia live Facebook. 4 hari kemudian habis. Mintalah kembali sama saya ajarin cara daftar paket. Apa jawabannya Bu bapakku, namanya orang tua ya. Langsung dia bilang, bapakku, dulu waktu kau mau minta HP, bapak tidak pernah komentar, bapak carikan, ya Allah, padahal cuma ku ajarin daftar paket. Setelah itu Bu tidak pernah minta pulsa sama saya, minta pulsanya sama istriku. Ditanya kemarin pas syuting, Pak Haji kalau minta sesuatu sama siapa? Nggak pernah aku minta sama Syam, mintanya sama Jihan. Kenapa? Kalau Jihan langsung oke, kalau Syam pakai ceramah. Padahal ndak ku larang, tetap ku kasih, tapi ku ajarin daftar paket oleh orang tua itu ya. Makanya kata Al-Quran itu, fala taqul lahum uf. Jangankan engkau ceramahi dia, engkau gitu aja tuh, uf tuh Bu. Bukan ah Bu. Fala taqul lahum uf sering kita artikan jangan engkau berkata ah, bukan ah. Kita begini aja sama orang tua. Habis lagi pulsanya. Kita begitu aja itu udah berdosa, kita sakit hatinya. Kalau sakit hatinya, makanya harus hati-hati banget tuh ngadapin orang tua tuh. Ya, kata Al-Qur'an, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan dan hati semua dimintai pertanggungjawaban. Kenapa pendengaran yang pertama disebut? Karena anak-anak lahir yang pertama berfungsi indranya adalah pendengarannya. Makanya diadzani, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu. Begitu aja azannya Bu. Kalau azan bayi enggak usah Allah, enggak usah. Ya, azan biasa kasih tahu suaminya, biasa aja. Ya. Yang kedua, wal basara, penglihatan. Karena kalau kita dewasa ini mata kita yang paling berfungsi, bukan sering scroll TikTok, nonton YouTube, ya. Itu mata kita. Tapi kalau orang sudah tua, wal fuada, hatinya yang paling berfungsi. Makanya hati-hati bergesekan sama orang tua. Siapa itu anak soleh? Anak soleh itu adalah bukan anak kecil. Anak soleh itu ketika nanti kita sudah besar, barulah kita sebenar-benarnya diuji apakah kita anak soleh atau tidak. Yang dituntut jadi anak soleh adalah yang sudah dewasa. Oh, jangan pernah di hadapan orang tua. Nah, itu menghadapi orang tua. Jamaah, sampai mana ini? Nah. Maka sedekah terbaik kepada keluarga. Ibu, kira-kira nih Bu, ibu udah masakin buat suami, ya ini kan sedekah juga ya.
sakin segala macam diberikan kepada suami. Tiba-tiba suami mengatakan, udah kenyang habis makan di luar. Jengkel enggak? Hah? Kesel enggak, Bu? Kesel, subhanallah. Hatinya jadi sempit enggak pada saat itu? Sempit hatinya. Iya, aku enggak bakal mau masak lagi. Jangan harap aku mau masak lagi. Tapi orang yang bertakwa, mau sempit pun dia tetap baik. Dia tetap mengeluarkan apa yang dia punya, tetap masak esok harinya walaupun tidak dihargai sama suaminya. Nah itu kalau mau dapat ampunannya Allah. Nah, tetap berbuat baik meskipun dalam keadaan sempit. Ibu, begitu pula dengan suami. Kenapa pahala sedekah terhadap keluarga lebih banyak pahalanya dibandingkan sedekah keluar rumah? Karena kalau kepada orang lain pujiannya banyak. Wah, itu Pak Haji baik banget. Pak Haji itu tiap bulan bagi-bagi sumbangan, tiap bulan bagi-bagi sedekah kalau keluar. Tapi kalau kasih kepada istri, alhamdulillah kalau dia bilang terima kasih. Kadang-kadang bilang, kok cuma segini, kurang nih. Bawang naik nih harganya nih, ini naik nih. Papa sekali-sekali ikutlah belanja sama mama, biar papa tahu berapa harganya. Tuh, udah kita kasih, jangankan terima kasih, komentarnya banyak. Makanya pahalanya banyak itu menyumbang atau sedekah kepada keluarga sendiri karena terima kasihnya sedikit, pujiannya sedikit. Kalau keluar rumah pujiannya banyak, makanya lebih sedikit pahalanya dibandingkan menyumbang untuk keluarga sendiri. Tapi orang yang mau dapat ampunannya Allah, baik sempit ataupun lapang hatinya, tetap dia berbuat baik kepada orang. Yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Mereka mengeluarkan hartanya baik dalam keadaan lapang hatinya, dia senang sama orang, ataupun dalam keadaan sempit hatinya. Saya diundang ke sini, Bu. Saya diundang ke sini ceramah. Tiba-tiba pas saya sampai di sini, saya sedang ceramah, ngobrol aja semuanya. Tapi saya diuji sama Allah, baik saya jengkel ataupun saya senang sama ibu-ibu, saya harus tetap mengeluarkan apa yang harus saya sampaikan. Saya diuji oleh Allah. Yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, tetap menafkahkan, apalagi kalau masalah harta. Jadi lapang dan sempit bukan hanya berbicara materi, tapi lapang dan sempit juga berbicara hati. Kadangkala kita gampang untuk menyumbang kalau dia orang baik. Kadangkala kita gampang untuk membantu kalau dia orang baik, tapi coba kalau dia orang yang rese, pasti kita malas untuk bantu dia. Gimana, Bu? Tapi hari ini ibu sudah tahu, oh ternyata pahalanya banyak. Kalau kita sedang sakit hati justru kita berbuat baik kepada dia. Ibu, begitu juga kalau sama orang tua. Tadi tuh saya udah beliin pulsa, bapakku, aku digituin sama bapakku. Tapi kita anggap lucu-lucuan aja kalau sama orang tua tuh. Jangan baper sama orang tua. Ada seorang ayah, dia panggil anaknya, anaknya sedang meeting di kantor. Dia telepon anaknya, "Nak, pulang dulu ke rumah, ada yang papa mau tanyain." "Pah, aku ada meeting nih, boleh nggak 10 menit lagi?" Kata bapaknya, "Ya udah deh, papa tungguin, penting, ini penting banget." Akhirnya pulanglah anaknya dari kantor buru-buru, masih ada meeting selanjutnya. Ini anaknya ini direktur. Dia pulang ke rumahnya, "Ada apa, Pak?" "Ini anak soleh, ini anak baik." Ditanya sama bapaknya, "Kamu sibuk nggak?" "Sibuk sih, tapi nggak apa-apa buat papa mah. Ada bisa saya tunda sebentar." "Ayo kita jalan-jalan ke belakang rumah." "Ada apa sih, Pak? Di sini aja, saya cuma waktu 10 menit nih buat papa nih. Pengennya keluar rumah di belakang." Akhirnya diajak sama ayahnya. "Oke, Pak, tapi bentar aja ya, saya ada meeting penting lagi di kantor nih," kata anaknya. Dia ajak sama bapaknya, dia ajak jalan-jalan, dia jalan. Kata anaknya, "Apa, Pak? Apa pertanyaannya?" "Enggak, papa mau tanya, itu burung apa ya?" Wah. Anaknya ya jengkel tapi dia nahan. Apa sih, Pak? Saya dipanggil pulang dari kantor hanya untuk bapak nanya, burung apa itu? "Ya Allah, Pak, itu burung pipit," kata anaknya. Kata bapaknya, "Kalau yang itu burung apa?" "Allahu Akbar, sama aja, Pak, itu burung pipit." "Kalau yang itu burung apa?" "Ya Allah, Pak, itu burung pipit, Pak." Nah, udah mulai naik nadanya. "Yang itu burung apa?" "Ya Allah, Pak, saya ini ada meeting di kantor, bapak panggil saya pulang hanya untuk hal sia-sia seperti ini. Itu burung pipit." "Gimana? Papa udah pikun apa gimana sih?" Subhanallah. Tiba-tiba bapaknya meneteskan air mata, masuk, dia ambil buku catatannya. "Nak, tepat 30 tahun yang lalu di sini
kau tanya kepada bapak pertanyaan yang sama, lebih dari 100 kali kau tanya bapak, burung apa itu, burung apa itu, burung apa itu. Setiap kau bertanya, bapak bahagia. Alhamdulillah anakku sudah bisa bertanya. Setiap kau bertanya, bapak menangis. Alhamdulillah, alhamdulillah anakku cerewet. Alhamdulillah anakku bisa nanya. Alhamdulillah anakku bertanya. Alhamdulillah. Hari ini bapak baru bertanya 3 kali, kau sudah marah kepada bapak. Subhanallah. Kepada orang tua tuh, ya Allah. Jadi kalau sama orang tua betul hati-hati kita tuh, betul-betul hati-hati kita. Nah kadangkala orang tua menjengkelkan, kadangkala sedikit sih, sedikit yang tidak. Orang tua menjengkelkan kadang-kadang. Kenapa? Karena kembali seperti anak kecil. Kalau kita merawat anak kecil, semakin lama semakin tahu dia, udah tahu ke toilet segala. Orang tua semakin menyusahkan, ya, menyusahkan kalau kita melihat dari kacamata kita. Tapi Bu, berbuat baik kepada orang tua, apa kata Al-Quran? Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kita disuruh kepada orang tua, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Disuruh berbuat ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu kebaikan yang kita lakukan yang dinilai oleh Allah, bukan dinilai sama orang tua. Jadi tidak usah berharap terima kasihnya orang tua, tidak usah. Kalau orang tua tetap tidak terima kasih kepada kita, biar Allah yang terima kasih kepada kita. Karena Allah itu adalah Asy-Syakur, Allah yang maha berterima kasih. Kita berbuat baik aja. Kalau kita tidak dibalas baik sama orang terdekat kita tidak dibalas baik, Allah yang melihat kebaikan kita. Jamaah. Jadi itu tipsnya supaya kita bisa berbuat baik walaupun dalam keadaan sempit. Apa itu tipsnya? Saya berbuat baik, Allah yang akan membalasnya, bukan manusia yang akan membalasnya. Sama ketika mengeluarkan harta, Bu, Ibu. Bu, ada orang menyumbang, tinggalkan saja Avanzanya, nanti Allah ganti Alphard. Ada orang menyumbang begitu, niatnya Alphard menyumbangnya, bukan akhirat. Niatkan karena Allah. Urusan Allah kasih bonus di dunia itu urusan Allah. Kalau Allah tidak ganti di dunia, pasti balasannya di akhirat lebih baik lagi. Nah, jamaah, amalan penghapus dosa yang pertama yang tadi, mengeluarkan harta meskipun dalam keadaan sempit ataupun lapang. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Apa itu? Al kadhiminal ghaidh, menahan amarah, menahan amarah. Punya tumbler enggak? Punya tumbler di rumah, termos deh. Punya termos. Termos itu diisi air panas. Termosnya ikutan panas enggak? Ini diisi air panas, ini termos. Luarnya panas enggak? Kadhiminal ghaidh. Kadhimah artinya termos. Kadhiminal ghaidh, orang yang mendapatkan ampunannya Allah itu adalah mereka yang menahan amarah seperti termos. Memang marah hatinya, tapi tidak kelihatan di luar. Termos itu panas airnya di dalam, tapi tidak terasa di luar. Kita ini boleh marah nggak, Bu? Boleh, manusia biasa. Pernah marah nggak? Pernah. Pernah sakit hati? Pernah. Tapi orang yang mendapat ampunan Allah, dia marah tapi tidak kelihatan di luar. Wajahnya senantiasa berseri. Baik aja, senyum walaupun palsu. Wal kadhiminal ghaidh, mereka menahan amarahnya. Ibu, Nabi itu saking menahan amarahnya, kadang-kadang karena saking glowingnya kali Nabi ya, saking glowing kelihatan merah mukanya itu. Nabi semarah-marahnya Nabi cuma berwajah masam Nabi itu. Makanya turun ayatnya, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Bayangin aja, Bu, Nabi lagi pengajian. Ada orang buta datang, tiba-tiba motong pembicaraan. Nabi lagi motong, tiba-tiba datang, Muhammad, ya Rasulullah, saya punya pertanyaan. Lah, siapa yang nggak jengkel?
Tiba-tiba dipotong itu forum penting, tiba-tiba datang Nabi cuma berwajah masam, langsung ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita bermasam 24 jam sama suami? Nabi sekali itu aja udah ditegur sama Allah. Gimana kalau ibu wajah masamnya sepanjang hari, sepanjang pandemi wajahnya masam terus karena kurang penghasilannya suaminya. Nah, ibu, apa sih rezeki itu? Rezeki itu apa yang kita makan, apa yang kita pakai, dan apa yang kita sedekahkan. Saya ini bentar lagi mau ke bandara. Saya paling tidak suka itu terbang dengan bagasi. Kenapa kalau saya terbang dengan bagasi? Lama pulangnya, nungguin bagasi. Begitu juga di akhirat kelak. Siapa yang banyak sekali hartanya paling terakhir keluar. Terlalu banyak dia bawa ke akhirat. Kalau mau gampang, mau cepat keluar, walaupun ibu punya banyak barang, mau cepat keluar. Kalau di bandara, walaupun barangnya banyak, kirim duluan barangnya, kargo duluan nyampe nya. Bagaimana caranya? Sedekahkan, udah sampai duluan di akhirat hartanya. Subhanallah, nungguin udah jadi berbentuk pahala. Nah, gitu. Jadi ternyata subhanallah, ketika kita menjadi orang yang bersedekah, menahan amarahnya, itu juga termasuk dapat ampunan Allah. Jangan berwajah masam. Rezeki itu apa yang kita makan. Ibu sering pengajian, kalau pengajian ada kue, banyak itu ibu-ibu dia masukkan ke tasnya. Pernah nggak bu, ibu masukkan kue ke tas, lalu tas itu diganti, ditaruh di lemari tasnya, pakai tas yang lain. Tiba-tiba baru sadar ketika mau pakai lagi itu tas, ternyata ada kue 2 bulan di situ. Itulah yang dimaksud rezeki itu adalah apa yang kita makan. Udah dia rencanakan, ih enak nih kuenya, bungkus dia masukin ke tasnya. Pulang ke rumahnya dia mau kondangan, dia ganti tas dong karena tasnya banyak. Wow, dia taruh di lemari tas itu. Ternyata ada onde-onde di dalam, ada kue di dalam itu. Subhanallah, tidak ada yang makan, karena ditaruh di lemari. Tapi itulah ibu-ibu ya, masya Allah ya. Dia kalau makan enak di pengajian, dia ingat anaknya, dia bungkus. Dia ingat anaknya, dia ingat suaminya. Enak kuenya, kasih ini, bawa pulang, lumayan nih buat ngeteh. Ya, jadi subhanallah. Apa yang kita makan, apa yang kita pakai, dan apa yang kita sedekahkan. Udah kaya itu bu, udah kaya. Apa yang kau makan lalu ada sisanya untuk besok atau untuk hari itu, udah kaya itu bu. Jadi kita semua yang hadir insya Allah orang kaya. Harus jadi orang kaya. Karena al-faqru, kemiskinan sangat dekat dengan kekafiran. Kefakiran dekat dengan kekafiran. Ibu lihat gak video yang viral? Ada pemurtadan, dimurtadkan hanya gara-gara sebungkus Indomie, dikasih duit. Ada juga itu yang dikasih duit supaya ikut ritual orang non muslim penguburannya. Ada itu viral itu karena duit bu, 50.000 disuruh ikut nyembah-nyembah dewa-dewa. Naudzubillah min dzalik. Jadi didik anak-anak ibu menjadi orang kaya supaya enggak seperti itu. Nah, yang ketiga sudah 2. 1, bersedekah meskipun hatinya sempit ataupun lapang. Yang kedua, menahan amarahnya. Mereka mendapat ampunan Allah. Jadi marah boleh tapi tidak kelihatan keluar. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang yang dekat dengan Allah, hamba yang maha penyayang, itu bagaimana sifatnya? Idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau dimaki-maki atau berbicara dengan orang jahil, orang bodoh, dimaki-maki, dizalimi, mereka cuma berkata salama. Oke, damai, kau yang benar, saya yang salah. Ibu ya, kalau ketemu di jalan, ibu nyetir nggak bu? Ada yang nyetir, ada yang bawa motor ya bu ya. Kadang senggolan, kadang apa gitu di jalan, dimaki-maki sama orang. Dasar ibu-ibu, sen kanan belok kiri. Wah, ya bapak pakai mata dong.
Jadi nggak usah. Orang beriman itu qalu salama. Anda yang benar, saya yang salah. Saya minta maaf. Begitu pula dengan suami ya Bu ya. Ibu. Bu. Kalau suami marah, saya kasih tipsnya. Kalau suami sedang marah, mereka tidak mau mendengarkan klarifikasi dari ibu. Tidak mau. Mereka tidak mau mendengarkan ibu memarahinya balik. Kalau kami laki-laki sedang marah, cukup ambilkan kami air putih lalu bacakan ya Latif, ya Latif, ya Latif, wahai Allah yang maha melembutkan, wahai Allah yang maha melembutkan, berikan kami air putih itu, insya Allah amarah kami langsung hilang. Ya, jangan dibalas. Ini kita baru 10 kata, dia udah 10 lembar. Ya, ibu-ibu. Ya, tapi ibu-ibu yang di sini masuk surga semua insya Allah, amin. Jamaah, nahan amarah. Apalagi selanjutnya? Wal-'afina 'anil nas. Mudah memaafkan orang lain. Ibu kalau mau dimaafkan sama Allah, mudahlah memaafkan orang. Ibu, kata ibu-ibu dalam hatinya, maafkan sih, maafin ya Ustadz, tapi saya nggak bisa melupakan suami saya pernah chattingan sama mantannya, ternyata dia di belakang saya menikah siri. Nah, ya, saya melupakan, tapi saya mau maafkan, tapi saya tidak melupakan. Bagaimana itu Ustadz? Apakah itu sudah termasuk memaafkan? Ibu tahu nggak, orang yang menyimpan dendam itu yang rugi dirinya, bukan orang yang didendami. Orang yang didendami Bu tidur nyenyak, tapi orang yang dendam itu masih belum memaafkan, belum masih merelakan, belum masih meridhokan, maka dia yang susah tidurnya. Jadi ngapain ibu tidak memaafkan? Udah, memang masih ada teringat, oke lah. Kan almar'atu kal mir'ah, wanita itu ibarat kaca. Kaca itu gimana sih kaca Bu? Kenapa perempuan diibaratkan kaca? Karena memang selalu dekat dengan kaca. Di kamar mandi bercermin, keluar bercermin lagi di lemari, turun bercermin lagi di ruang tamu, mau masuk mobil bercermin lagi di kaca mobil, ada spion, ada kaca dalam mobil bercermin lagi, lewat di parkiran ada mobil parkir cermin lagi. Cuman cermin, kemana-mana bawa cermin di tasnya. Al-mar'atu kal mir'ah, wanita itu ibarat cermin. Apalagi maksudnya wanita ibarat cermin kaca? Kaca itu kalau sudah pecah bisa disatukan lagi? Bisa, dilem bisa, tapi sudah tidak sempurna, ada bekasnya. Memang dia memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Boleh enggak? Nabi itu tidak mau ketemu dengan orang yang pernah membunuh pamannya walaupun orang itu sudah masuk Islam. Tidak mau ketemu dengan Hindun, tidak mau. Dia tahu bahwa dia pernah makan hatinya Hamzah. Dia bilang, iya engkau diterima masuk Islam, tapi mohon maaf jangan pernah muncul di hadapanku. Karena setiap kau muncul di hadapanku menetes air mataku, ku ingat pamanku. Itu aja pengennya. Ya, jadi memaafkan belum tentu melupakan, itu biasa Bu. Ya, tapi orang mukmin beriman yang mau dimaafkan oleh Allah, maka mudah jugalah memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Apalagi amalannya? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Orang yang bertakwa itu, orang yang dapat ampunan dan surganya Allah itu bukan orang yang tidak pernah melakukan dosa. Ibu, tadi di awal ditanya, pernah berdosa? Pasti pernah. Paling banyak berdosa kepada siapa Bu? Paling banyak berdosa kepada suami. Kalau kepada suami insya Allah dimaafkan itu Bu ya. Minta maaflah kepada suami. Paling enak itu kalau ibu meninggal duluan. Kalau suaminya ridho,
kalau ibu meninggal lalu pas disemayamkan kata suaminya, ya Allah segala kesalahannya ya Allah telah ku maafkan, selamatlah ibu itu. Ya makanya kuncinya ibu meninggallah duluan. Kenapa bu? Emang kenapa kalau kawin lagi? Ada ulama bu, ada ulama, tapi ini cerita, ada ulama sangat dikagumi oleh santri-santrinya, meninggal istrinya, tapi santrinya tidak ada yang berani. Meninggal istrinya setelah dimandikan, dikafani, mau disolati. Ini kiai besar, kata kiainya, ayo solati. Disuruh imam santrinya, santrinya tidak ada yang mau jadi imam, tidak ada mau jadi, nggak beranilah kiainya, istri kiainya. Jadi kena Pak Kiai aja. Apa kata Pak Kiai tersebut? Saya tidak mau ngimami karena pahala sholatku dengan pahala sholatmu berbeda. Saya tidak ada istriku, meninggal istriku, saya duda. Kalian punya pasangan, jelas pahala sholat kalian jauh lebih banyak dibandingkan sholatku. Lebih khusyuk kalian karena ini adalah istriku yang meninggal. Maka kalianlah yang imami. Kecuali kalau kalian menikahkan aku sekarang, aku imami istriku ini. Karena tidak ada yang berani bu, akhirnya dinikahkan pada saat itu juga. Berani begitu. Jadi jangan dihalang-halangi ya bu ya. Kenapa sih bu? Nah kalau ibu meninggal duluan, suaminya ridho, ikhlas, memaafkan kesalahannya, selamatlah ibu-ibu insyaallah. Jamaah. Tapi kenapa itu kalau orang rese panjang umurnya ya? Kalau istri galak itu biasanya panjang umurnya. Kalau ada istri sabar, masya Allah soleha. Saya kenal seorang istri yang sangat sabar, istrinya Ustadz Maulana, ya, almarhumah Umi Noret. Sabarnya, baiknya, masya Allah. Pendek umurnya. Makanya bunda Ustadz terlalu baik. Mungkin Allah memberi kesempatan untuk bertaubat. Jamaah. Walladzina idza fa'alu fahishah. Jadi yang mendapat ampunan bukan orang yang tidak pernah berdosa. Yang mendapat surganya Allah bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi siapa? Idza fa'alu fahishah. Ada kata idza. Idza artinya dua, jika dan ketika. Tapi di sini artinya adalah wa idza fa'alu. Mereka ketika berbuat salah. Apa bedanya jika dengan ketika? Kalau jika bisa iya bisa tidak. Kalau ketika pasti terjadi, cuma nunggu kapan. Ketika ia melakukan kesalahan, au zalamu anfusahum, atau menzalimi diri mereka sendiri, apa yang dilakukannya? Zakarullah. Mereka segera mengingat Allah, langsung mengingat Allah. Ya Allah, dosaku ini, kenapa aku begini kepada suamiku? Ya Allah, kenapa aku begini kepada anak-anakku? Ya Allah, zalim aku ini, warisan saudaraku ku ambil ini. Ya Allah, haknya orang lain ini saya ambil ini. Ya Allah, salah saya ini. Ingat Allah, lalu dikembalikan. Jangan cuma Allah dosa saya ini, nggak apa-apalah terlanjur. Jangan. Dia ingat Allah tapi terlanjur katanya. Dia berdosa kepada suaminya, ingat Allah. Ya Allah, dosa saya lagi sama suamiku ini. Langsung minta maaf. Jangan ingat Allah tapi enggak apa-apalah gengsi jangan. Ingat Allah segera minta maaf kepada suami. Orang yang mendapatkan ampunannya Allah, mereka yang ketika melakukan kesalahan segera mengingat Allah. Selanjutnya apa lagi? Fastaghfiru lidzunubihim. Mereka beristighfar atas dosa-dosa mereka. Ada orang datang kepada Imam Hasan Al-Basri. Wahai Imam, saya ini pengusaha tapi tahun ini saya bangkrut, apa doanya? Kata Imam Hasan Al-Basri, istighfar. Ada besok harinya datang lagi, wahai Imam, saya ini sudah lama menikah belum punya keturunan, apa doanya? Kata Imam Hasan Al-Basri, istighfar. Ada datang lagi, wahai Imam, saya punya kebun tapi kebun tahun ini tidak ada yang gagal panen semua, wahai Imam. Kata Imam Hasan Al-Basri, apa doanya? Istighfar. Datang lagi yang lain dengan masalah yang berbeda, saya lagi susah rezekinya. Kata Imam Hasan Al-Basri, istighfar. Mereka akhirnya ketemuan bu, janjian. Kau datang kemarin sama imam, iya. Apa diajarkan kepada kau doanya? Istighfar.
Kau datang juga, apa doanya? Istighfar. Kau datang juga, apa doanya? Istighfar. Wah, kenapa nih Imam Hasan nih jawabannya sama semua? Padahal permasalahan kita berbeda ini. Apa jangan-jangan sedang tidak mood? Mungkin Imam Hasan Al-Basri sedang tidak mood menjawab. Makanya jawabannya cuma istighfar aja. Akhirnya mereka semua bersepakat untuk protes kepada Imam Hasan Al-Basri. Datang dia, wahai imam, kemarin kami datang dengan permasalahan yang berbeda. Kenapa engkau cuma memberikan satu doa, yaitu istighfar? Apa kata jawaban Imam Hasan Al-Basri? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Itu bukan jawaban saya, itu jawabannya Allah. Apa kata Allah? Istighfarlah kepada Allah, Allah akan ampuni dosamu. Jadi amalan selanjutnya adalah istighfar. Kalau hari Jumat istighfarnya Nabi, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali di waktu sore hari. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu istighfarnya. Ada juga sayyidul istighfar. Hafal Bu? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. Bukan a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Masya Allah, ini bukan ibu-ibu sembarangan ternyata. Sayyidul istighfar, penghulunya istighfar. Amalkan itu ya Bu ya. Siapa yang membaca itu di pagi hari maka diampuni dosanya, ya. Sore hari diampuni dosanya. Kalau dia meninggal pada saat itu maka telah diampuni seluruh dosanya. Itu sayyidul istighfar. Apa yang didapatkan orang yang beristighfar? Kenapa jawaban Hasan Al-Basri cuma istighfar? Ternyata orang yang diampuni sama Allah, orang yang beristighfar kepada Allah bukan hanya mendapat ampunan, tapi apa? Yursilis samaa 'alaikum midrara. Diturunkan dari langit air hujan. Air hujan itu tanda kesuburan. Air hujan itu tanda keamanan, kenyamanan. Air hujan dari langit, rezeki dari Allah, diluaskan rezekinya. Wa yumdidakum bi amwal, Allah tambahkan hartanya. Mau kaya Bu? Mau kaya? Ragu-ragu. Mau kaya? Mau. Perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Wa yumdidakum bi amwalin wa banin, Allah perbanyak harta dan anak keturunannya. Mau banyak anak? Ibu mungkin yang sudah punya anak 2, 3, 4, 5. Ibu itu tidak merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang puluhan tahun berjuang punya keturunan. Maka syukuri itu nikmat anak itu. Jangan menunggu anak berbuat baik sama ibu. Anak itu tidak punya hutang sama ibu, tidak punya hutang. Kita ini hutang kepada orang tua tapi kepada Allah. Maksudnya biarlah kami ini berbuat baik kepada orang tua, Allah yang nilai. Tidak usah ibu yang nuntut anak berbuat baik, karena mereka tidak pernah memilih dilahirkan dari ibu. Seandainya mereka bisa memilih, mereka akan memilih lahir dari Angelina Jolie misalnya. Mereka akan memilih lahir menjadi keturunan Nabi. Mereka akan memilih lahir menjadi keturunan Umar bin Khattab. Tapi kami lahir tidak ada yang memilih, tidak bisa memilih kami lahir dari ibu. Jadi kami tidak punya hutang sebagai anak. Anak tidak punya hutang kepada orang tuanya. Jangan pernah merasa anak harus balas budi.
Anak balas budi itu Allah yang menilainya. Kapan dia durhaka sama orang tua, maka Allah yang akan menghukum mereka, bukan kita yang menuntut mereka. Sakit hati Bu kalau ibu mau menuntut anak, karena tidak bisa dibayar jasa ibu kepada anak, tidak bisa terbayarkan. Ada seorang yang menggendong orang tuanya tawaf sa'i. Setelah itu dia tanya kepada Abdullah ibni Umar, wahai Abdullah, wahai ibnu Umar, apakah saya sudah membayarnya? Setetes darahnya ketika ia melahirkanmu tidak terbalaskan dengan itu semua. Tidak bisa dibayar itu ibu. Maka tidak bisa kami anak membayar jasanya ibu. Cukup kami berbuat baik semaksimal mungkin kepada orang tua. Jamaah, dibanyakkan hartanya, dibanyakkan anak-anak. Saya dulu sering ceramah ayat ini Bu, ya kan, waktu belum menikah. Lalu ada Habib, dia komen, Ustadz, itu tadi ayat yang Ustadz bacakan itu lebih luas lagi maknanya. Kalau Allah mampu memberikan keturunan kepada orang yang banyak beristighfar, apalagi biangnya, apalagi pasangan, gitu katanya. Jadi kalau ada orang yang susah mendapatkan pasangan, juga berbanyak istighfar, karena Allah perbanyak anak-anaknya. Tidak mungkin Allah kasih anak kalau Allah belum kasih pasangan. Emang lu Maryam kagak punya suami tiba-tiba melahirkan? Ya, cuma ada satu yang begitu, cuma Maryam saja yang bisa melahirkan tanpa suami. Jadi Allah memberikan harta dan keturunan bagi orang yang beristighfar. Jamaah, jadi apa amalannya? Yang pertama bersedekah meskipun dalam keadaan sempit ataupun lapang. Yang kedua menahan amarah meskipun dalam memuncak amarahnya. Yang ketiga mampu memaafkan orang lain, maka dia juga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ketika berbuat salah, karena pasti kita berbuat salah, makanya ada doa itu Bu, Rabbana la tu'akhidna in nasina. Ya Allah, jangan kau hukum kami ketika kami berbuat salah, ketika kami lupa ataupun salah, karena pasti kita akan berbuat salah. Tapi mereka yang dapat ampunan ketika dia berbuat salah, segera dia mohon ampun kepada Allah, segera dia ingat Allah, segera dia ingat Allah. Yang kelima beristighfar. Banyak bentuk beristighfar. Ada sayyidul istighfar, ada astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Banyak lagi amalannya, seperti puasa sunnah, menghapus dosa itu. Puasa Arafah ya Bu ya, menghapus dosa setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Itu puasa-puasa itu menghapus dosa. Ibu tahu maknanya itu, orang wukuf di Arafah itu diampuni di seluruh dosanya. Betul? Ya, nanti kalau naik haji semua insya Allah. Kalau umroh insya Allah. Saya rencana mau berangkat umroh tanggal 21 insya Allah. Kalau jadi kita nanti sampai di sana baru kita bilang umroh, karena sekarang saya kemarin hampir berangkat haji. Saya mau bimbing haji furoda, ternyata tidak keluar visanya Bu. Ada kurang lebih 300 jamaah saya itu tidak keluar visa furodanya. Jadi namanya kesana panggilan Allah ya Bu ya. Kalau ada 3 jenis panggilan Allah, panggilan haji, panggilan sholat. Yang berapa sih duhur? Yang sholat dan panggilan ilahi. Jadi kalau dipanggil sama Allah ke masjid dekat rumah, hayya 'alas shalah, langsung datang ke masjid dekat rumah. Bagaimana mau dipanggil sholat di Masjidil Haram kalau ke Masjid An-Nabawi dekat rumahnya saja dia malas? Lebih baik dipanggil sama malakal maut. Ya, dipanggil sholat setengah mati muazzinnya An-Nabawi, panggil, tidak mau datang. Baru berdoa, ya Allah pengen sholat di Masjidil Haram. Masjid dekat rumahmu saja kau malas. Apalagi masjid, bisa-bisa kau ke Mekah cuma tawaf di Mall Zamzam, tidak tawaf di Masjidil Haram. Ya, jadi kalau mau kasih tahu suaminya Bu, kalau mau dipanggil Allah berangkat haji, sholat di Masjidil Haram, rajin-rajinlah sholat di masjid dekat rumah. Jangan berharap dipanggil sholat di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjid Aqsa kalau tidak pernah sholat di masjid dekat rumahnya. Karena semua laki-laki pasti ke masjid, kalau bukan pada saat dia hidup, pada saat dia disolati nanti. Ya, semua perempuan akan menutup aurat, kalau bukan pada saat sehat, pada saat mati nanti pasti dia tutup auratnya. Mau pakai sendiri atau mau dipakein? Pakai sendiri dong, jangan nunggu meninggal baru nutup aurat. Ibu habis waktunya katanya. Jam berapa sih duhur? Duhur jam berapa?
11 berapa? Oh 54, 15 menit lagi. Oke, baiklah kalau begitu. Banyak amalan-amalan untuk mengampuni dosa kita, tapi yang tadi saya bawakan adalah amalan umum yang mungkin tanpa sadar kita sering lakukan, tanpa sadar kita sering menahan harta kita untuk diberikan kepada orang lain karena sakit hati, tanpa sadar kita mungkin gampang marah kepada orang, tanpa sadar mungkin kita susah memaafkan orang, tanpa sadar mungkin kita ingat bahwa ini dosa tapi kita tidak minta maaf, kita tidak minta ampun. Maka insya Allah dengan amalan-amalan itu kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk majelis zikir, bunda, majelis zikir, majelis ilmu seperti ini, malaikat tadi waktu kita datang ke sini sudah menunggu di pintu registrasi dia. Jadi malaikat sudah catat nama kita ini, dicatat nama kita semua, diperhatikan wajah kita, baru nanti setelah kita selesai, pas ibu-ibu berdiri, langsung Allah katakan jatuhkan dosa-dosanya sebagaimananya berdiri. Berjatuhan itu dosa. Jadi mengikuti majelis taklim sampai selesai, ketika ibu berdiri berjatuhan dosa-dosanya. Maka malaikat semua mendoakan kita semua di sini agar Allah mengampuni dosa kita. Karena paling enak sudah kalau Allah sudah ampuni dosa kita. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Engkau dicintai Allah kalau engkau mengikuti Nabi, dan ketika engkau dicintai Allah, Allah ampuni dosamu. Ketika Allah ampuni dosamu, berarti engkau sedang dicintai Allah. Yang kita kejar cuma satu, Bu, cintanya Allah. Biar bagaimana banyaknya pahala kita kalau kita dicintai Allah, biar bagaimana banyaknya amal kita kalau kita tidak mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua termasuk hamba Allah yang diampuni. Al-Fatihah. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. Ya Allah, seandainya ada di antara kami yang datang ke sini membawa dosa-dosanya, jangan engkau biarkan ia pulang dari sini sebelum engkau ampuni seluruh dosanya. Wala maridan illa syafaitah. Seandainya di antara kami ada yang sedang sakit, jangan engkau kecewakan mereka ya Allah, sembuhkan penyakitnya, jadikan sakitnya sebagai ampunan dosa-dosanya. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha. Di antara kami ada yang datang dengan hajat-hajatnya, ya Allah kabulkanlah hajat kami ya Allah, mudahkanlah urusan kami ya Allah. Di antara kami ada yang belum punya keturunan, berikan keturunan padanya yang saleh dan salihah. Di antara kami ada yang belum ketemu jodohnya, baik untuk dirinya atau untuk anaknya, berikan jodoh yang terbaik untuknya di dunia hingga di Jannatul Firdaus. Di antara kami ada yang punya keturunan, jadikan keturunan kami, anak cucu kami menjadi ahlul Quran, pembaca Al-Quran, penghafal serta berakhlak Al-Quran. Jadikan anak cucu kami anak-anak yang menghafal Al-Quran. Rabbana hab lana minas salihin
لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين Ya Allah, di antara kami ada yang datang ke sini suaminya belum mau salat, pasangannya belum mau salat, jadikanlah hatinya terbuka ya Allah. Wahai yang maha membolak-balikkan hati, jadikan pasangan dan keturunan kami menjadi hamba-Mu yang senantiasa mendirikan salat. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di masjid ini, kumpulkan kami kembali di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di Masjidil Aqsa. Undang kami berziarah untuk umrah wal haj. Ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di sini, kumpulkan kami kembali di Jannatul Firdaus. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul hadi ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.